Oke guys, hari ini gue lagi ada di salah satu wisata Lebak. Salam kenal. Ya, Namanya siapa Kang? nama saya Ajis. Oh Ajis. Oke guys, tadi kita udah lihat pemandangan yang sangat indah sekali di wisata Lebak ini. Dan sekarang bagian kita sesi tanya jawab ya sama pengelola wisata di Lebak ini guys. Oke, kita udah lihat sendiri di kamera dengan Kang Ajis. Dia salah satu pengelola wisata di Lebak ini. Oke, langsung aja kita tanya jawab sama Kang Ajis. Oke Kang Ajis, tadi saya udah keliling nih. Udah foto, udah makan juga, lumayan kenyang ya Kang. Tapi saya belum tahu nih apa nama tempat wisata ini. Kalau saya boleh tahu, bisa dijawab nama tempat wisata ini Kang. Nama tempat wisata di sini yaitu Lereng Cibolang. Lereng Cibolang guys. Terus tempatnya di mana Kang? Tempatnya berada di Kampung Cinyiru, Kampung Cinyiru. Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Provinsi Banten guys. Di mana Lebak pasti itu Banten guys. Iya, ya Kang, bener Kang. Ya. Oke Kang, kalau boleh tahu fasilitas di sini apa aja Kang? Ya, dari fasilitas sih ya ada kafe, gitu. Kafe. Iya. Spot foto gitu. Spot foto. Terus selain itu, Ya ada seperti kuliner lain. Kayak kadang orang kan tahunya kafe itu kan cuma iya, kafe. cuman kafe ya. Tapi kita di sini membuat kafe yang melatar belakangi dengan view, ada spot fotonya gitu. Oh, Dan iya. itu gratis. Dan itu gratis guys. Pokoknya kalau orang Indonesia kalau udah dengar gratis pasti insya Allah rame. Aduh, oke guys. Nah di sini tadi udah ada beberapa fasilitas. Jadi kalau misalnya kalian kesini bukan hanya kenyang makan ya Kang ya. Iya. Jadi kalian juga bisa foto di sini dengan gratis ya Kang ya. Kalau paling hanya kuliner yang tersedia aja yang Iya. prabayar gitu. Oke Kang, tadi kita udah ngomongin masalah nama wisata ini, terus fasilitas apa saja yang ada di sini tadi udah dijelasin sama Kang Ajis. Terus sekarang kita ke waktu nih. Dari jam berapa sampai jam berapa nih supaya yang nonton ini tahu kalau mau ke sini tuh bisa ada gambaran gitu, dari jam berapa bukanya, tutupnya jam berapa. Silakan Kang Ajis. Kalau untuk Lereng Cibolang ya, kita buka tiap hari. Buka tiap hari Ya. Mulai dari jam 7 pagi, kita tutup itu jam 12 jam 12 malam. Tapi kita lihat situasi juga ya. Iya. Kalau cuacanya mungkin biasanya suka hujan gitu kan ya. Kalau itu kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau misalkan nggak mentok di jam 12, paling jam 10. Dari jam 10. Jadi kalau misalkan nggak hujan lanjut sih sampai tutup itu mentoknya di jam 12.
Berarti tadi buka jam berapa? Jam 7 Jam pagi. 7 pagi. Ya. Terus tutupnya kalau tergantung kondisi ya, tergantung cuaca. Kalau misalkan cuacanya cerah, nggak hujan, itu bisa jam 12 malam. Iya. Terus kalau misalkan hujan jam 10 malam. Ya, 10. Pokoknya tergantung cuaca guys. Jadi kalau kalian mau kesini bisa dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam buka. Itu juga kalau nggak hujan, kalau cuaca lagi cerah guys. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Kang. Kan sekarang lagi COVID-19 nih. Ini dibukanya dulu pas tanggal berapa Kang? Apa sebelum COVID apa sesudah? Kalau dibuka ini setelah ya, lagi menjalani lagi menjalani COVID guys. Lagi menjalani COVID ya, jadi nggak tahu ya perbedaan antara sebelum COVID rame apa tidak, sama sesudahnya. Kalau misalkan sebelum itu sih sebenarnya lereng Cibolong itu udah jadi ya, cuman kita belum kasih kafenya. Belum kasih kafe. Iya, hanya spot foto aja gitu yang ada. Gitu. Nah waktu itu banyak yang berdatangan karena orang ngiranya di sini bayar kan gitu. Jadi kadang pada fotonya di sini di pinggir-pinggir gitu kan. Terus ini apa, orang yang pada foto ke sini gratis nggak katanya gitu ya. Iya. Gratis selama pembangunan belum jadi ya nggak apa-apa katanya. Makanya orang berdatangan ke sini waktu itu untuk spot foto aja, karena waktu itu jadi belum kita kasih kafe gitu. Oke guys, ini info penting ya. Bahkan saya aja tadinya kesini ini bayarnya berapa ya? Bayarnya berapa gitu kan? Tapi pas saya masuk ke sini kok nggak ada yang lagi gitu. Ternyata di sini masih gratis guys. Kalau untuk foto, tapi kalau makan nggak ada yang gratis guys. Masa mau gratis? Ngisi makan sendiri masa mau gratis juga? Kebangetan, ntar nggak bisa berkembang lagi. Bisa tanya Kang Ajis ini ya Kang. Oke Kang Ajis, dari tadi kita ngomongin kafe nih. Tentunya pasti teman-teman penonton YouTube saya nih pada pengen tahu menu-menunya di sini sebelum mereka mau ke sini. Berarti udah nyiapin nih menu makanannya apa aja, terus dari minumannya apa aja. Bisa dijelasin Kang Ajis coba. Oke, untuk minuman dan makanan yang ada di lereng Cibolong, di sini kita nggak ada nasi ya. Nggak ada nasi ya. Kalau untuk orang pengen nongkrong terus lagi galau apa gitu. Iya cocok ini buat anak muda. Kenikmatan view yang ada di lereng Cibolong, kalian bisa sambil menikmati hidangan yang ada di sini, paling seperti makanan seperti kentang gitu kan. Iya. Terus kayak sosis bakar gitu kan, kayak roti bakar gitu. Mungkin kayak makanan beratnya sih ada, cuman bukan nasi ya, kayak bakso, mie ayam gitu. Bakso mie ayam mungkin bisa lebih dahaga. Bisa lebih mengisi perut gitu. Kalau misalkan capek, apalagi kalau dingin hujan ya kan, di sini siang-siang udah kita lihat pemandangannya indah, terus makan bakso, apalagi nikmat guys. Untuk minuman juga kita sedia jus, jus dari berbagai macam adalah insya Allah ya. Terus kayak kopi gitu ya, dari kopi kita ada kopi mesin juga ya yang diracik. Terus kayak kopi-kopi warung juga ada. Itu sih terserah pengunjung maunya apa. Maunya gitu. apa tinggal milih ya. Pokoknya mau kopi racik ada, kopi mesin juga ada. Dan kita perlu kalian ketahui di sini kita nggak ada rokok. Kadang. Kenapa tuh Kang Ajis? Ya itu bisa jadi pertanyaan. Apa di sini nggak bolehin rokok, no smoking itu? Iya. Kalau misalkan untuk rokok kita menyediakan tersendiri. Ada sisa sama vape. Ini vape ya. Vape. Vape itu jarang loh orang disewain ya. Tapi di lereng Cibolong ini kita ngadain menyewakan vape. Apa menyewakan vape? Iya, vape. Vape itu disewain. Disewain ya, untuk pengunjung yang ingin ngebul gitu. Oh iya. Jarang guys di mana-mana. Saya baru tahu di sini ada vape yang disewain gitu ya. Tapi itu apa nggak berbahaya dari itu ke itu? Enggak, soalnya kan kalau misalkan kayak liquid gitu kan udah ada bea cukainya kayak rokok. Oh gitu, iya guys. Ada vape, ada sisa, tahu sisa kan? Rokok Arab gitu. Itu. Kalau untuk rokok batangan itu kita nggak ada karena kita lereng Cibolong saya berikut keluarga menghargai orang-orang yang berjualan di pinggir jalan. Oh gitu, jadi ada berbaginya, jadi saling menghargai ya. Gitu jadinya.
Kang Haji sudah nyediain ininya, jadi orang nyediain ininya gitu kan. Tapi untuk rokok di sini di kafe ini nggak apa-apa gitu, nggak ada larangan. Nggak ada. Nggak ada. Karena emang kan kalau misalkan kayak vape sama sisa gitu kan udah banyak orang pakai, Uh. apalagi tempat vape store kayak apa namanya, toko-tokonya udah banyak gitu. Iya. Iya, udah diperjualbelikan. Iya. Kalau misalkan di sini vape sama sisa nggak dijual, Nggak dijual. tapi disewakan. Disewakan guys. Itu sepuasnya. Sepuasnya. Oke, jadi kalau kalian kepepet nih nggak ada rokok, di sini menyediakan vape yang disewakan guys. Sama Catat. sisa. Sama sisa ya, Rokok sama Arab. rokok Arab tuh. Di sini disediain. Jadi kalau kalian lupa beli rokok, lebih yang ini jalan sampai sini, kalian bisa langsung aja mau sewa vape pasti dikasih sama Kang Haji. Iya. Oke Kang, kita balik lagi ke pertanyaan yang paling pertama tadi tuh, kenapa dinamain dengan lereng Cibolang? Apa ada sejarahnya? Apa kayak gimana Kang? Bisa dijelasin? Saya jelaskan ya. Kenapa nama di sini wisata ini lereng Cibolang. Iya. Kan di bawah wisata ini kan tempat ini tadinya bekas ternak. Iya, Ya, bekas ternak ayam. Akan tetapi tadinya itu di sini tuh hutan. Hutan. Iya, hutan. Jadi banyak ternak gitu ya. Itu namanya Cibolang. Cibolang. Iya, namanya Cibolang. Oh, beda dari Kang Haji itu ngambil nama lereng Cibolang dari di sini tadinya Cibolang gitu. Iya, namanya Cibolang. Kalau itu lerengnya Kalau lereng itu karena emang waktu itu kan udah dibekoin tuh, mau kita proses mau membuat ini ya apa suatu wisata itu kelihatan gitu lereng-lerengnya kayak pegunungan gitu kan, jadi kelihatan semua gitu. Oh, gitu. Ya kita satuin aja deh jadi lereng Cibolang. jadi lereng Cibolang. Oh iya, nama yang sangat bagus dan unik guys. Mudah-mudahan berkah bagi Amin. keluarga Kang Ajis, terus kita juga yang berkunjung ke sini juga bermanfaatnya banyak. Kita bisa ngopi di sini, terus bisa sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di lereng Cibolang ini ya Kang ya. Jadi perlu kalian tahu guys, Kang Ajis ini ternyata udah lulus apa ini Kang? Apa? Lagi Kuliah. proses. S2-nya lagi proses. S2-nya lagi proses, berarti S1-nya udah lulus gitu guys. Jadi semuanya ini sama Kang Haji itu dipikirin dengan matang guys, bukan hanya ujuk-ujuk jadi wisata kayak gini. Jadi ada planningnya juga ya Kang ya Kang. Iya, harus tahu cara memanagenya, Iya. bagaimana ke depannya maju atau tidaknya kan, Iya. gimana harus dengan cara memanagenya gitu aja. Jadi nggak apa sih, bikin tempat kayak gini nggak mudah ya Kang ya. Iya, itu kan harus tahu situasi juga. Iya. Kenapa ada spot foto di sini tinggi-tinggi gitu kan? Iya. Karena emang tadinya kan ini kan kalau kita lihat secara sepintas orang taunya wah kayak lembah gitu, takut longsor apa segala macam gitu kan. Tapi kan semenjak di sini kita rencana ingin membuat wisata lereng Cibolang, jadi di sini otomatis si tanah itu kita cek dulu ya, Iya. oleh tim geografi ya biasanya. Iya. Geografi apa geologi tuh? Geologi sama geografi sama aja. Pokoknya keamanannya itu udah dipikirin dengan matang-matang sama Kak Ajis. Jadi ya gak ujuk-ujuk jadi kayak gini, tapi mereka juga tentunya menyiapkan keamanan dan kenyamanan buat pengunjung di sini gitu kan. Ya Kang ya. Iya, seperti itu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya saya sangat kagum sekali nih pada Kang Ajis ini, udah membuat tempat wisata di Lebak ini ya lumayan rame lah. Jadi tentu saja ini gak mudah kan. Kalau menurut pemikiran saya ya wajar lah, bisa kan ilmunya udah tinggi S2, jadi kita juga semua itu pasti ada dasarnya kan. Jadi gak ujuk-ujuk jadi kayak gini. Kang Ajis juga tentunya ilmunya juga nuntutnya dari nol juga ya Kang ya. Jadi dia belajar terus jadilah tempat kayak gini. Soalnya ini kalau sama orang yang nggak berpendidikan, otomatis ini jadi hutan aja Kang. Gak bakalan jadi tempat kayak gini ya Kang. Kalau misalkan kayak orang yang tidak tahu, mukanya tidak tahu, kurang pengetahuannya, nggak mikirin ke depannya, ini pasti jadi hutan. Tapi dengan adanya kita nuntut ilmu wisata, gimana nih caranya
hutan bisa jadi ngasilin duit Kang ya gitu kan. Soalnya ujung-ujungnya semuanya pasti ke duit ya Kang. Memang masa depan kemanusiaan itu masa depannya pasti mencari ini. Iya, mencari ini gitu. Pasti ke situ tujuan lumayan, tapi kita jangan lupa bersyukur ya Kang ya. Jangan Itu lupa bersyukur itu penting banget. Pokoknya bekerja keras dan jangan lupa berdoa. Itu Iya. aja. Visi dan misi dari Dari Cibola. iya. Kalau visi misi kita sih ya, Nah, satu kata buat kalian semua, be proud but not arrogant. Satu tuh ya. Iya. Artinya itu Artinya kita boleh bangga asal kita nggak boleh sombong. wis mantap. Iya benar. Jadi kita banggakan apa yang kita miliki. Kita jangan sombong kepada pengunjung Iya, khususnya gitu ya. iya. Jadi kita harus tetap ramah sama pengunjung gitu kan. Iya, benar. Kadang kan orang pengunjung ngunjungin aja gitu. Iya, benar. Kalau misalkan ngelihat apa namanya yang punyanya atau misalkan yang stay di kafe orangnya cuek gimana gitu segala macam Iya. kan nggak asik ke Nggak pengunjung asik gitu. benar. Tapi kalau di sini insya Allah Modal saya utamanya ramah sih. Kang Haji sini ramah guys. Saya aja kesini baru kenal sekali, sekarang udah bisa ngobrol gitu kan. Jadi yang apalagi kita bersyukur kepada yang Allah Subhanahu Wa Taala ya Kang ya, itu yang sangat penting buat kita. Oke Kang, kita ke pertanyaan lagi nih, balik lagi. Kang Haji sini ngediriin tempat wisata ini apa ada dorongan dari pemerintah apa keinginan sendiri gitu? Kalau keinginan kita keinginan keluarga ya, keluarga bersama, karena alhamdulillah kita memiliki tanah pribadi gitu. Jadi ada modal pribadi juga, makanya kita ngebangun tanpa ada dorongan dari pemerintah. Iya. Tanah milik pribadi, bangunan pun milik pribadi. Jadi sama sekali nggak ada dorongan dari pemerintah. Jadi ini inisiatif dari Kang ini ya, Kang Haji sendiri ya, sama keluarga Sama pokoknya. keluarga, intinya sama keluarga saya. Oke, Kang Haji mungkin itu aja pertanyaannya. Semoga penonton dari channel saya bisa tahu nih sedikit informasi dari Kang Haji. Dari mulai mereka mau kesini harus nyiapin apa, terus di sini keamanannya kayak gimana. Tadi kan udah dijawab ya. Jadi di sini tentunya ada keamanannya guys. Jadi jangan takut. Ada penanggung jawabnya juga kan di sini. Jadi jangan takut kalau mau kesini dengan spot foto gratis dan pokoknya makan bayar. Kalau musim hujan itu aja sih titip buat para pengunjung, kalau mau kesini udah tahu musim hujan bawa mantel aja sih. Itu pesan dari Kang Ajis. Kalau musim hujan, kalau mau kesini jangan lupa bawa mantel. Soalnya gak bakal mungkin Kang Ajis ini nganterin sampai ke rumah masing-masing pakai rayu sendiri kan. Kita inisiatif sendiri guys, bawa jas hujan. Kalau ya buat alat pelindung kita sendiri lah di motor. Kalau yang bawa mobil ya pasti aman lah. Yang bawa motor kalau kesini harus dia jas hujan ya Kang. Soalnya penduduk penduduknya agak jauh ya, jadi nggak bisa neduh kayak gitu. Iya. Jadi masih agak lumayan hutan juga ya. Jadi untuk keselamatan kita sendiri, kita alangkah baiknya kita nyiapin alat buat diri kita sendiri juga. Oke Kang Ajis, mungkin gitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih nih saya kepada Kang Ajis udah dibantu nih, dari bantu jawab, dari udah ngebantu ngeluangin waktunya buat wawancara kayak gini. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan tempat ini semoga jadi berkah dari Kang Ajis, berkah buat kami semua yang berkunjung ke sini, dan mungkin berkah buat semuanya lah. Amin ya. Oke, mungkin terima kasih Kang ya. Terima Jangan kasih lupa banyak. ntar ditonton. Berarti di subrek. Di subrek. Iya. Ntar saya minta WA-nya juga ya, supaya bisa kontekan di sini gimana gitu ya. Oke. Oke guys, mungkin sampai di sini saja videonya. Jangan lupa komen, subscribe channel Renang Noah supaya gue lebih semangat lagi bikin kontennya guys. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih. Oke.